Bapak Ibu, saudara dan saudari, para sahabat Verbum Domini yang terkasih. Sebelum kita masuk pada permenungan kita, mari terlebih dahulu kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Tuhan menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Orang memasang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Lalu Yesus berkata lagi, "Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula padamu, dan malah akan ditambah lagi. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara dan saudari, para sahabat Verbum Domini yang terkasih. Salah satu pesan kuat yang bisa kita maknai adalah soal bagaimana kita mempunyai cara pandang yang baik. Memang tidak selalu menguntungkan, namun ini membawa diri kita sendiri pada keutuhan pribadi. Kita menjadi mempunyai aura dan energi yang positif. Hal ini merupakan sebuah kalimat yang sangat menggugah dan mengundang kita untuk bertanya dan merefleksikan lebih jauh akan maksud Yesus mengenai ukuran yang akan diukurkan pada diri kita. Ukuran apa yang dimaksud? Kita menjadi bingung dan melempar berbagai banyak pertanyaan agar boleh memahami dan mengetahui maksud kalimat itu. Kita sebagai orang Kristiani yang beriman kepada Yesus Kristus, memahami sabdanya adalah sebuah keharusan sebagai pedoman atau pegangan kita sebagai pengikutnya. Seorang murid tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh gurunya. Justru sebaliknya, dia akan mengikuti karena dia tahu itu sangatlah penting. Dalam permenungan saya, bahwa memang untuk memahami ukuran dalam arti secara umum, tentu itu akan melahirkan berbagai banyak pandangan. Tetapi hal ini dimaknai lebih sederhana lagi, yakni karma. Atau kerap dalam bahasa harian kita, hukum karma itu berlaku. Ini tentu sangat menakutkan. Pada kenyataannya, kita tidak mudah memahami ukuran itu sendiri. Seringkali yang terjadi apabila orang lain menjadi baik, justru kita yang mempunyai pikiran yang buruk. Kita mudah berprasangka, apalagi menghakimi. Itu hobinya kita. Selain di tengah perkembangan dunia dewasa ini, yang ditandai dengan perkembangan media yang begitu cepat, berita baik seringkali justru menjadi tidak baik karena sudah diputar balik. Jika kita mudah berprasangka, mudah mengecap orang, mudah mengeluh, maka sangat mungkin hal itu juga yang pada akhirnya akan terjadi pada diri kita sendiri. Bahkan bisa jadi lebih parah lagi dari apa yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Yesus selalu mengajak kita untuk mempunyai satu ukuran paten, yakni ukuran kasih. Ukuran ini tidak pernah mudah, tidak pernah instan, dan tidak pernah murah. Tetapi ukuran ini bisa dilakukan oleh siapapun, dari kalangan manapun, dan dalam kondisi apapun, termasuk diri kita sendiri.
Oleh karena ini lebih pada nilai Kristiani, maka bagi orang yang sukanya mengecap orang dari sudut pandang yang negatif, tentunya akan sulit bagi dia sendiri karena sudah terbiasa melakukan sesuatu yang negatif, apalagi mengecap orang dengan menghakimi orang lain sebagai orang yang tidak baik. Maka itu diperlukan suatu sikap metanoia yang lahir dari kedalaman diri untuk menjadi lebih baik. Merubah konsep pemikiran yang selalu buruk terhadap orang lain sangatlah perlu untuk tidak menjadi habitus kita. Hal ini dikarenakan hukum karma itu berlaku. Apa yang kita takarkan kepada orang lain suatu saat, entah kapan kita tidak tahu, tetapi lambat itu akan kembali kepada kita sendiri. Cahaya adalah Cahaya atau terang adalah tema yang sering dibicarakan dalam teks kitab suci. Cahaya juga merupakan sebuah simbol yang memiliki beberapa interpretasi. Dalam bahasa sehari-hari, cahaya adalah kondisi agar kita dapat melihat atau mengetahui hal-hal di sekitar. Kita hanya dapat melihat bila ada cahaya, bukan dalam kegelapan. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, yakni selain ukuran atau takaran yang Yesus pesankan kepada kita, juga kita diingatkan akan identitas kepengikutan kita agar kita boleh memancarkan terang. Kita perlu tahu dan sadar bahwa Yesus ingin menekankan adanya suatu konsekuensi yang harus diterima sebagai pengikutnya melalui perumpamaan tentang pelita dan ukuran. Pelita menjadi barang yang sangat dibutuhkan pada malam hari. Pelita memancarkan terang yang dapat membantu orang untuk melihat dan juga untuk membantunya dalam melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Pelita ditempatkan pada tempatnya sehingga cahayanya dapat menerangi keadaan sekitar. Melalui perumpamaan ini, tentunya Yesus ingin menegaskan bahwa identitas sebagai pengikut Kristus harus dinyatakan. Jangan ditutupi ataupun malu, karena sejatinya kita yang ada untuk boleh memberi terang tidak harus disembunyikan agar semua tetap gelap. Melainkan kehadiran kita harus berada di tengah-tengah atau sekurang-kurangnya bisa membantu sesama untuk bisa terus beraktivitas. Bisa dibayangkan jika malam tiba tapi tidak ada lampu penerang yang menyala. Gelap dan menyeramkan hingga tidak mampu untuk beraktivitas di sekitar. Kesempatan untuk mengabdi Tuhan itu tentu diwujudkan dalam bentuk kesaksian kepada orang lain. Kita ini adalah penampakan Allah yang kelihatan bagi orang banyak. Berusahalah bijaksana, adil, jujur, penuh kasih, dan berharap. Semuanya harus kita lakukan dengan jelas kepada orang banyak, bukan untuk pamer, tetapi untuk menunjukkan bahwa karya baik kita lakukan karena Allah dan bukan karena diri kita sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kira-kira pesan apa yang boleh kita petik dari wawasannya? Tuhan berharap agar kita menggunakan anugerah dengan sebaik-baiknya. Bila itu yang terjadi, maka terang kita dapat makin bersinar dan membantu orang-orang di sekitar kita. Semoga Tuhan memberkati kita.